non-linier. Metode ini bekerja dengan cara mendekati sistem non-linier dengan sistem linier menggunakan ekspansi deret Taylor dan matriks Jacobian yang berisi turunan parsial. Pada setiap iterasi, sistem linier diselesaikan untuk mencari koreksi pada nilai variabel yang kemudian digunakan untuk memperbarui tebakan. Proses ini diulang hingga perubahan pada nilai variabel menjadi sangat kecil atau konvergen, menandakan solusi pendekatan telah ditemukan. Nah, apa bedanya dengan metode Newton-Raphson dalam persamaan nonlinier? Untuk persamaan nonlinier itu, metode Newton-Raphson adalah cara mencari akar atau solusi persamaan tersebut dengan menebak sebuah nilai awal, lalu memperbaiki tebakan itu berulang kali. Setiap perbaikan dihitung menggunakan turunan dari persamaan tersebut di titik tebakan. Proses ini diulang sampai tebakan kita sangat dekat dengan akar persamaan yang sebenarnya. Nah, untuk perbedaan pertama antara metode Newton-Raphson untuk persamaan nonlinier dan untuk sistem persamaan nonlinier terletak pada satu, jumlah persamaan dan variabelnya. Untuk persamaan nonlinier hanya ada satu persamaan dan satu variabel yang tidak diketahui. Tujuannya adalah mencari nilai variabel yang membuat persamaan tersebut bernilai nol. Nah, untuk sistem persamaan nonlinier terdapat beberapa persamaan dan beberapa variabel yang tidak diketahui. Tujuannya adalah mencari nilai-nilai variabel yang secara bersamaan memenuhi semua persamaan dalam sistem. Yang kedua, turunannya. Persamaan nonlinier hanya melibatkan turunan biasa atau turunan satu variabel. Kalau untuk sistem persamaan nonlinier melibatkan turunan parsial yang dikumpulkan dalam matriks Jacobian. Matriks Jacobian menggambarkan bagian setiap persamaan berubah terhadap perubahan setiap variabel. Nah, secara sederhananya pada persamaan nonlinier kita hanya perlu mencari satu nilai yang membuat persamaan tersebut nol. Kalau pada sistem persamaan nonlinier kita perlu mencari sekumpulan nilai yang secara bersamaan membuat semua persamaan dalam sistem bernilai nol. Sistem persamaan membutuhkan matriks Jacobian untuk menangani interaksi antar banyak variabel dan persamaan. Itulah bedanya. Baiklah, selanjutnya ada konsep dasar. Konsep dasar metode Newton-Raphson adalah salah satu metode numerik untuk mencari solusi atau akar dari persamaan nonlinier. Kalau pada suatu persamaan nonlinier kita punya fungsi fx sama dengan 0, maka pada sistem persamaan nonlinier kita akan menangani lebih dari satu persamaan sekaligus. Kan seperti yang kita ketahui, kalau persamaan nonlinier itu dia itu satu fungsi. Tapi kalau kita membahas sistem persamaan nonlinier, berarti kita akan membahas dua fungsi sekaligus. Yang dimana fx sama dengan 0 dengan fx f1 dalam kurung x1, x2 sampai dengan xn. Kemudian f2 dalam kurung x1, x2 sampai dengan xn, sampai dengan fn x1, x2 sampai dengan xn. Next. Dan x di mana x itu x1, x2 sampai dengan xn. Ide utama metode ini adalah mengganti fungsi nonlinier yang sulit diselesaikan dengan aproksimasi atau aproksimasi itu maksudnya mendekatkan linier di sekitar titik tebakan awal. Aproksimasi ini diperoleh melalui perluasan deret Taylor orde pertama. Pada kasus banyak variabel, pendekatan linier tersebut membutuhkan perhitungan turunan parsial dari setiap fungsi terhadap setiap variabelnya, yang kemudian disusun dalam sebuah matriks yang disebut matriks Jacobian. Nah, matriks Jacobian inilah yang berperan sebagai gradien pada kasus satu variabel, sehingga dapat menggambarkan bagaimana fungsi berubah terhadap variabel-variabelnya. Nah, ini contoh matriks Jacobiannya, di mana Jx sama dengan ya, ini contoh matriks Jacobiannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya
Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan masuk ke step-step atau algoritma pengerjaan. Nah, yang pertama kita harus menuliskan sistem persamaan non-linearnya terlebih dahulu. Nah, langkah yang kedua, menentukan nilai tebakan awal pada masing-masing variabel. Tebakan awal ini akan sangat penting karena nanti hasilnya akan dari sini, hasil dari metode Newton-Raphsonnya. Nah, kemudian langkah yang ketiga, mencari nilai fungsi sistem persamaan non-linear dengan nilai tebakan awal yang telah ditentukan pada langkah 2 di atas. Jadi pada langkah ini, tebakan awal itu kita substitusikan pada persamaan non-linear yang ada. Nah, kemudian yang B, mencari turunan-turunan fungsi sistem persamaan non-linear di atas terhadap masing-masing variabelnya. Turunan yang dimaksud ini kita menggunakan turunan parsial, dan nanti hasil yang ditemukan pada langkah D ini adalah matriks Jacobian. Nah, kemudian ada langkah yang selanjutnya, langkah E, menghitung nilai-nilai fungsi dari turunan yang telah didapat dari langkah 3 di atas dengan menggunakan tebakan awal. Nah, nanti ini tebakan awal itu kita substitusikan lagi dia ke dalam matriks Jacobian yang didapat dari langkah D itu. Nah, kemudian langkah F, mencari nilai-nilai deviasi dari masing-masing variabel. Di sini tuh langkah ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tebakan awal kita tadi itu harus diperbaiki. Selanjutnya adalah mencari nilai selesaian yang lebih tepat dari nilai awal dengan menggunakan persamaan di bawah ini. Tebakan baru sama dengan tebakan lama plus deviasi. Pada langkah ini kita melakukan update supaya nilai deviasi yang didapat dari variabel yang telah dilakukan yaitu konvergen. Kemudian yang H, melakukan proses iterasi dengan ulang langkah kedua sampai didapatkan nilai deviasi sekecil mungkin atau mendekati 0. Jadi ketika di langkah H ini iterasi kita sudah konvergen, maka dan nilai deviasi yang ditemukan itu mendekati 0 atau kurang dari nilai toleransi error, maka iterasi dihentikan. Tetapi jika nanti iterasinya itu divergen atau dia menjauhi angka 0, maka kita akan kembali ke langkah yang B ini. Itu dilakukan sampai dengan iterasinya konvergen. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan nilai X dan Y dengan menggunakan metode Newton-Raphson dengan nilai awal X0 sama dengan 1,5 dan Y0 sama dengan 1,5 dengan toleransi errornya yaitu 0,01. Nah, ini kan diketahui F1-nya X, Y sama dengan X kuadrat ditambah Y min 3 sama dengan 0, dengan F2 X, Y sama dengan X tambah Y kuadrat min 3 sama dengan 0. Nah, ini sesuai dengan algoritmanya. Yang pertama, sistem persamaan non-linear di atas dapat ditulis. Nah, ini kita tulis ulang lagi dengan tebakan awal X0 dan Y0 itu 1,5 dan Y0 nya 1,5. Nah, sekarang kita masukkan lanjut. Tebakan awal X0 dan Y0 ini dalam fungsi pertama dan fungsi kedua. Nah, ini 1,5 dan 1,5 kita masukkan ke fungsi pertama X kuadrat tambah Y min 3. Nah, ini 1,5 kuadrat ditambah 1,5 min 3, hasilnya adalah 0,75. Nah, di fungsi 2 yaitu X tambah Y kuadrat min 3, kita masukkan lagi 1,5 dan 1,5, X dan Y nya menghasilkan sama juga 0,75. Nah, yang D, mencari turunan fungsi tersebut terhadap masing-masing variabelnya, yaitu tadi kita pakai turunan fungsi parsial do F1 per do X. Nah, kita cari do X nih ya untuk fungsi pertama yaitu sama dengan 2X. Lanjut untuk do F2 per D do X sama dengan 1 di fungsi kedua. Nah, yang ini untuk mencari turunan parsial yang Y, do F1 per do Y sama dengan 1, dan ini Y ya, do F1 per ya ini do Y. Nah, untuk turunan parsial Y sama dengan 2Y. Nah, lanjut yang E. Sekarang kita menghitung atau memasukkan tebakan awalnya ke turunannya. Do F1 per do X sama dengan 2X. Nah, kita masukkan 1,5 dengan tebakan awalnya adalah 3. Hasilnya 3. Nah, do F2 per do X ini itu 1 karena tidak ada X-nya. Nah, yang ini juga sebenarnya Y ya.
2Y. Kita masukkan 1,5 menghasilkan 3. Nah, lanjut ke F. Kita mencari nilai-nilai deviasi dari nilai X dan Y memenuhi maksimal iterasi nilai tebakan baru yang memenuhi stok nilai-nilai deviasi tersebut dimisalkan R1 dan S1. Untuk mencari nilai R1 dan S1, nah terlebih dahulu kita turunan fungsi beserta nilai fungsi pada sistem persamaan non linear dibentuk menjadi ini. Kita pakai matriks yang tadi udah dijelaskan. Nah, ini kan di sini 3, 1 dan 1, 3 dengan R1, S1 sama dengan yang 0,75 sama 0,75 ini didapat dari fungsi pertama kita mencarinya. Lanjut. Ini kemudian perhitungan dilanjutkan dengan mencari matriks A, A1 dan A2 dengan aturan Cramer. Adapun hasilnya sebagai berikut. Di sini kan A-nya 3113. Kita pakai ini determinannya, yaitu 3 kali 3 itu 9, 1 kali 1 itu 1, 9 kali 1 adalah 8. Nah, kita lanjut cari determinan A1 dengan A2. Nah, tadi kan di sini kita ketahui 0,75, jadinya di bagian X kita ganti dengan min 0,75. Nah, ini kita kali menghasilkan min 2,25. Nah, ini kan dikurang, min jadi plus, jadinya ditambah 0,75 menghasilkan minus 1,5. Nah, lanjut kita cari determinan A2, yaitu yang bagian Y kita ganti dengan min 0,75. Nah, kita kali silang. Nah, ini menghasilkan juga min 1,5. Nah, setelah didapat A, A1 dan A2, kemudian dilanjutkan dengan mencari determinan matriks R1 dan S1. Nah, determinan A1 per determinan A. Nah, ini kita ketemu hasilnya adalah minus 0,1875. Dan kita cari S1-nya dengan determinan A2 per determinan A menghasilkan minus 0,1875. Nah, lanjut yang ke G. Setelah mendapatkan nilai R1 dan S1 di atas, kita akan mencari nilai pendekatan yang lebih tepat dari nilai awal dengan menggunakan persamaan di bawah ini. Nah, kita mencari X1-nya dengan X0 ditambah R1. Nah, tadi X0 atau tebakan awalnya itu kan 1,5 ditambah R1-nya minus 0,1875, hasilnya adalah 1,3125. Nah, nanti kita cari Y1-nya sama dengan X0 ditambah S1. Nah, ini hasilnya juga sama 1,3125. Jadi nilai X1 itu 1,3125 dengan Y1 1,3125. Nah, ini yang tadi dari awal itu adalah iterasi pertama. Next. Nah, itu ya iterasi pertama, kayak tadi itu sama turunan. Lanjut. Yang tadi itu iterasi pertama. Nah, sekarang kita coba cek errornya. Nah, cek error. Nah, tadi kan diketahui dengan cek errornya itu adalah fxn kurang 0 itu kurang dari errornya, itu harus kurang. Jadi kita coba dulu ya, kita masukkan tadi fungsi awalnya yaitu x2 x kuadrat ditambah y min 3. Nah, dengan x kita ketemukan x1 nya adalah 1,3125. Nah, kita masukkan dan menghasilkan adalah 0,0351. Nah, f2 nya juga sama. Nah, kita masukkan menghasilkan 0,0351, sehingga nah ini 0,0351 ini masih lebih besar dari 0,01, sehingga kita lanjut ke iterasi kedua. Nah, tadi kan kita udah cari f-nya fungsi yang pertama dengan fungsi kedua itu 0,0351, kita masukkan kan. Nah, sekarang kita lanjut ke turunannya. Nah, turunannya itu sama seperti yang pertama, yaitu tadi do f1 per do x itu kan 2x. Kita langsung masukkan x-nya itu 1,3125 menghasilkan 2,65. Nah, sama do f2 per do x ini adalah tadi kan 1. Nah, lanjut di do f1 per do y itu 1. Nah, ini y kan, tadi 2y kita masukkan menghasilkan 2,625. Nah, sekarang kita hitung determinannya. Kita masukkan di sini 2,625
dan di sini 1, lanjut 2,625 dengan R1 sama dengan 0,0351 ini didapat dari fungsi pertama dengan fungsi kedua. Nah, sekarang kita cari determinan A1 dan A2. Nah, ini yaitu 6,89 dikurangi 1 menghasilkan 5,89 untuk determinan A. Pada determinan A1 ini, jadi kita garis silang dan menghasilkan min 0,0571 dan determinan A2 juga sama min 0,0571. Nah, lanjut kita menghitung R1 dan S1 dengan cara determinan A1 dibagi determinan A. Nah, ini kita masukkan menghasilkan minus 0,0096. Dan untuk S1 determinan A2 per determinan A ini juga menghasilkan minus 0,0096. Nah, sekarang kita mencari nilai X2 dan Y2. Nah, X2 dan Y2 dengan rumus yang sama, yaitu X1 ditambah ini R1 adalah 1,3029. Nah, untuk rumus Y2 ini sama seperti yang tadi, X1 ditambah S1. Nah, hasilnya adalah 1,3029. Nah, selanjutnya kita cek errornya dulu ya, apakah lanjut atau berhenti. Nah, cek error dengan kita masukkan lagi X1 dengan Y1-nya. Nah, X1 sama Y1-nya sama, jadinya menghasilkan 0,00012. Nah, lanjut kita coba A2-nya, aplikasi 2-nya. Nah, ini dan hasilnya juga sama, jadi kita pakai salah satu untuk mengeceknya. Nah, dari tadi 0,0012 ini ternyata dia lebih kecil dari 0,01 sehingga berhenti di iterasi kedua. Jadi metode Newton-Raphson ini berhenti di iterasi kedua dengan X-nya yaitu 1,302 dengan Y-nya juga sama 1,3029 dengan nilai toleransi atau errornya yaitu di sini 0,0012. Udah. Baik, saya di sini saya akan menjelaskan sintaks dari metode Newton-Raphson SNN itu. Kan tadi udah dijelaskan contoh soalnya. Sekarang kita pakai cara simpel menggunakan teknologi. Dan supaya tidak mikir ya. Nah, di sini sintaksnya itu CLR clear sama close-nya itu untuk membersihkan layar variabel dan figuran. Sedangkan sin X-Y itu untuk mendefinisikan X dan Y-nya sebagai variabel simbolik. Sedangkan F1 sama F2-nya itu untuk input fungsi-fungsi dalam bentuk string. Sedangkan F1, F2 string ini untuk konversi ke simbol agar bisa dihitung. Sedangkan F sama dengan F1 titik koma F2 itu untuk bentuk vektor fungsi. Nah, Jacobian turunan parsial itu adalah untuk matriks Jacobian turunan parsial dari X terhadap X, Y. Nah, di sini kita input tebakan awal yang dimana tebakan awal X0 sama dan Y0-nya. Di sini tol dan Nmax itu untuk toleransi dan iterasi maksimum. Nah, batas berhenti, batas banyak iterasinya. Oh, udah. Oh iya, ada nih. Sudah ya. Nah, selanjutnya maksud dari X sama dengan X0.2 Y0 ini vektor solusi awal. Kemudian for K sama dengan 1 itu perulangan maksimal Nmax kali. Kemudian ada F sama dengan double. Ini maksudnya itu substitusi nilai X, Y. Ini juga substitusi nilai X, Y. Kemudian ada delta sama dengan min infar sama dengan itu maksudnya itu rumus dari Newton. Kemudian ada di sini untuk tentukan errornya itu hitung selisih maksimum antar iterasi. Kemudian untuk di sini F-print untuk menampilkan hasil iterasinya. Kemudian di sini ada cek konvergensi. If R ini artinya jika error sudah kecil hentikan iterasi. Kemudian ada break N, kemudian ada X sama dengan X news. Ini maksudnya menyimpan nilai X terbaru untuk iterasi berikutnya. Kemudian N, kemudian ada if K sama dengan Nmax. Ini maksudnya itu
dia belum konvergen setelah D iterasi. Kemudian terakhir itu ada N, Artinya berhenti. Ya. Ini kan tadi udah ada sintaknya, jadi kita sekarang kita run. Ini gimana ya? Kita ada titik close. Ini? Ya, close. Nah kan ini udah di sini ya tempatnya, biar dia besar gini aja kita close dulu ini. Nah, Sudah salah lagi loading. besarin dulu. How to? Nah, biarin. Nah, oke, makasih. Terus ini kita taruh fungsinya x kuadrat plus 3 plus y min 3 deh. Min 3. Enter. Nah, untuk F2-nya x plus y kuadrat min 3. Enter. Lagi kita taruh, masukkan tebakan awal untuk x nolnya. Dapatin 1,5 ya. 1,5. Di sini kan komanya itu kita pakai titik di MATLAB. Enter. Terus y nolnya berapa tadi? 1,5 juga. 1,5. Enter. Nah, masukkan toleransi errornya 0. Ke sini 0,01. Enter. Iterasinya 10 ya. Enter. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Kalau di MATLAB udah langsung ada. Udah kan? Udah kan? Udah. Ya, satu. Nah, yang terakhir ini ada kelebihan dan kekurangan metode Newton-Raphson dalam SPML. Yang pertama ini ada konvergensi cepat, di mana jika tebakan awal cukup dekat dengan solusi sebenarnya, metode ini memiliki tingkat konvergensi kuadratik, yang artinya jumlah dikit benar hampir 2 kali lipat di setiap iterasi. Yang kedua yaitu akurat jika tepat digunakan. Jika semua asumsi terpenuhi, metode ini menghasilkan solusi dengan sangat akurat. Yang ketiga yaitu cocok untuk sistem besar dengan implementasi numerik yang efisien, misalnya menggunakan sparse Jacobian. Metode ini bisa digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan non-linear besar. Yang terakhir yaitu bisa Generalisasi. Ya, itu generalisasi ke banyak variabel, yang dimana Newton-Raphson bisa diperluas dengan mudah ke sistem multivariabel menggunakan Jacobian matrix sehingga sangat fleksibel. Nah, selanjutnya setelah kelebihannya ada kekurangan dari metode ini. Yang pertama butuh Jacobian atau turunan parsial, di mana kita perlu menghitung atau menyediakan Jacobian atau matriks turunan parsial yang bisa jadi rumit atau mahal secara komputasi, terutama untuk sistem besar atau fungsi kompleks. Yang kedua yaitu tidak selalu konvergen, yang dimana jika tebakan awal jauh dari akar bisa jadi metode tidak konvergen dan bisa terjebak di titik saddle atau divergen jika Jacobian mendekati singular atau tidak invertible ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu memerlukan evaluasi turunan yang tepat. Kesalahan kecil dalam perhitungan Jacobian bisa membuat metode tidak stabil. Yang keempat yaitu iterasi bisa gagal jika Jacobian singular. Jika pada titik tertentu Jacobian tidak dapat diinverse, determinannya atau determinannya 0, iterasinya akan gagal. Nah, yang terakhir yaitu tidak cocok untuk fungsi tidak halus. Jika fungsi tidak kontinu atau tidak terdiferensiasi di suatu titik, metode ini tidak bisa digunakan. Itu saja.